Tanjung Pura, Pontianak. Saat ini saya di SD Negeri 14 Nekmai, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi anak-anak. Oke, mantap. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa ya, masih tetap semangat? Masih. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Mantap ya, ada semua. Kalian memang anak-anak yang sangat rajin untuk pergi ke sekolah. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan doa ya. Siapa yang memimpin doa? Rafael. Rafael, silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rafael sudah memimpin kita dalam doa. Nah anak-anak, untuk menambah semangat kita, mari kita lakukan tepuk semangat. Tahu enggak? Tahu. Kalau tahu, sekarang kita lakukan tepuk semangat. Oke, kalian sangat luar biasa ya, semangat sekali ya. Sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita mau bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu lagunya? Tahu. Anak-anak di sini kalian biasanya sering menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu dengan menggunakan gerakan, betul tidak? Betul. Sekarang ayo kita menggunakan gerakan. Silakan maju ke depan. Sekarang ibu mau kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan gerakan. Ayo Merah, dipimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku bersyukur. Jangan dulu. Luar biasa ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengucapkan afirmasi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tubuhku sehat, pikiranku cerah, hatiku senang, siap memenuhi pelajaran hari ini. Oke, siap ya? Semangat ya. Sekarang silakan duduk. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya. Siapa di sini yang pernah membeli es krim? Oke, semuanya pernah ya membeli es krim. Nah, bagaimana es krim itu ketika dibiarkan di tempat terbuka atau lama tidak dimakan? Apa yang akan terjadi? Oh, bisa meleleh, mencair, dan melebur. Semua jawaban anak-anak semuanya sudah benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda cair. Jadi es krim itu ketika anak-anak makan kemudian dibiarkan di tempat terbuka, tidak langsung dimakan, dia akan mencair. Fenomena itu disebut dengan mencair, melebur atau meleleh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda cair. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak nanti bisa menemukan informasi tentang perubahan wujud benda cair melalui percobaan atau pengamatan. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda cair melalui teks bacaan. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang membuat karya dekoratif dan menggambar karya dekoratif dengan menggunakan unsur garis dan warna. Nah, anak-anak, teknik penilaian dari pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, baik anak-anak, sekarang
kita akan menonton sebuah video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Suka tidak kalian menonton? Suka. Kalau suka, jadi kalian harus menonton dengan cermat ya. Jadi diamati apa saja yang akan Ibu sajikan dari video yang akan kalian tonton saat ini. Adapun perubahan wujud yang terjadi karena menerima panas, yaitu ada mencair, kemudian yang kedua ada menguap, dan yang ketiga mengkristal. Sedangkan perubahan wujud yang terjadi karena melepas panas, yaitu ada membeku, ada mengembun, dan ada mengkristal. Baiklah. Untuk memahami lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan jenis-jenis perubahan wujud benda, marilah kita bahas satu persatu mulai dari mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan menjadi cair. Kemudian contoh yang kedua yaitu mentega akan meleleh jika dipanaskan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu lilin akan meleleh jika terkena panas. Dan contoh yang terakhir yaitu coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Nah, itulah beberapa contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tentang perubahan wujud benda. Apa pendapat kalian tentang video yang telah diamati? Lilin ketika dibakar akan mencair. Iya, benar. Kemudian? Mentega ketika dipanaskan akan mencair. Mentega dipanaskan akan mencair. Apalagi tadi? Coklat ketika dipanaskan akan mencair. Oke, semua jawaban kalian benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda cair. Nah, apa sih anak-anak yang dimaksud dengan mencair? Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Oke, bagus sekali ya. Luar biasa kalian, berarti kalian sudah memahami tentang perubahan wujud benda cair. Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang perubahan wujud benda cair. Baik anak-anak, sekarang kalian akan membentuk kelompok. Jadi ada 3 kelompok ya di sini. Ada kelompok nanti kelompok da, ding, dan dung. Jadi cara membagi kelompoknya, misalnya dari sini akan menyebutkan da, ding, dung. Begitu seterusnya. Jadi nanti kelompok da di sebelah sini, kelompok ding di sebelah sini, kelompok dung di sebelah sana. Paham tidak? Paham. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Dam, di, dam, di, dam, di, dam, di, dam. Oke, sekarang cari kelompoknya. Kelompok dang ke kelompok dang, kelompok ding, kelompok ding. Ayo sekarang. Oke, sudah anak-anak? Baik anak-anak, minggu lalu Bu Guru ada menyuruh kalian untuk membawa bahan-bahan yang akan digunakan untuk kita melakukan pengamatan tentang perubahan wujud benda. Ada bawa atau tidak? Ada. Apa saja kemarin yang Bu Guru suruh bawa? Satu lilin kecil. Terus? Korek api. Berarti, oke. Berarti kalian sudah bawa semua ya, 3 kelompok ini ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian boleh melakukan pengamatan. Jadi nanti instruksinya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ini kepada kalian. Jadi kalian nanti menuliskan hasil informasi yang kalian dapatkan dari percobaan atau pengamatan yang kalian lakukan. Ketika lilin itu dibakar, itu akan mengalami apa? Begitu ya, paham sampai di sini? Paham. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja ini kepada kalian. Oke, kelompok da, kelompok di,
Kelompok D. Kerja kelompok itu harus semuanya kerja ya. Jadi kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya. Apa yang terjadi ketika lilin itu dibakar? Ayo sekarang berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. 10 menit untuk berdiskusi. Kelompok D ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok D ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, kerjakan dulu ya. Tidak akan melihat. Nanti kalau sudah selesai perwakilan kelompok akan presentasi ya. Kelompok D ini mana lilinnya satu? Oh iya, udah diamati? Ya. Kalau sudah semua berarti kelompok yang pertama tampil untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok D dulu ya, siap kelompok D? Nah, kelompok D presentasi, yang menanggapi kelompok B. Oke, nanti kelompok B yang presentasi, yang menanggapi kelompok D. Oke, paham ya? Sekarang lilinnya dimatikan dulu. Oke, ayo perwakilan kelompok D, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik teman-teman, kami dari kelompok dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menurut kelompok kami, ketika lilin dibakar akan mencair atau meleleh. 2. Lilin yang tidak dibakar tidak berubah atau tetap wujudnya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang kelompok kami lakukan adalah lilin akan meleleh, akan mencair atau meleleh ketika dibakar karena adanya api atau panas, sedangkan yang lilin yang tidak dibakar tidak mengalami perubahan wujud. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok D? Menurut kelompok kami, kelompok
Kelompok dang sudah mendengar, kita beri tepuk tangan. Bagus. Sekarang kelompok D. Ayo, perwakilan kelompok D. Ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok Ding akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, lilin menurut kelompok kami, lilin ketika dibakar akan meleleh atau mencair. Nomor 2, menurut kelompok kami, lilin yang tidak dibakar tidak akan mencair atau meleleh. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, lilin ketika dibakar akan mencair atau meleleh, sedangkan yang tidak dibakar tetap utuh dan tidak berubah. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok Dung? Menurut kami kelompok Ding sudah benar. Mari teman-teman kita kasih tangan. Silakan duduk kelompok D. Sekarang kelompok Dan. Oke, kelompok Dan. Baik teman-teman, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Satu, hasil pengamatan kami, lilin ketika dibakar akan meleleh atau mencair. 2, lilin tidak dibakar tidak berubah. Jadi kesimpulannya, lilin yang dibakar akan mencair dan meleleh. Lilin yang tidak dibakar tidak berubah. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok Dan? Menurut kelompok kami, kelompok Dung sudah benar. Mari kita kasih tepuk tangan pertama. Oke, silakan duduk kelompok Dung. Nah, dari ketiga kelompok ini saya sudah sangat luar biasa ya, maju ke depan, sudah berani tampil. Nah, jadi kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan itu apa? Apa saja yang tadi kesimpulannya? Lilin akan mencair atau meleleh ketika dibakar karena adanya api atau panas, sedangkan yang lilin yang tidak dibakar tidak mengalami perubahan wujud. Oke, bagus sekali ya kelompok Dung. Jadi perubahan wujud itu terjadi karena adanya apa? Lilin itu mencair karena adanya apa tadi? Api atau panas. Karena ada api atau suhu panas. Sudah paham sampai di sini? Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan pengamatan dan percobaan. Sekarang tugas kalian yang selanjutnya, Ibu akan memberikan teks bacaan yang berjudul mencair kepada kalian. Jadi nanti kalian baca dulu teks bacaan itu, kemudian nanti kalian akan menuliskan informasi apa saja yang didapatkan dari teks bacaan yang disajikan. Paham ya? Paham. Nah, dalam membaca kalian juga harus ingat, harus menggunakan lafal, tanda baca, dan intonasi yang tepat. Begitu juga ketika menjawab pertanyaan atau menuliskan informasi di lembar kerja peserta didiknya harus menggunakan kalimat yang efektif. Oke. Sekarang Ibu bagikan dulu lembar kerja peserta didiknya. Jadi ini bukan berkelompok ya, mengerjakannya masing-masing per orang. Ayo. Ya. Kerjakan ya.
Ya, nah sekarang kita akan belajar tentang SBDP. Kenal unsur, garis, dan warna pada sebuah gambar dekoratif. Jadi hari ini kalian akan menggambar. Suka tidak menggambar? Suka. Nah, kemarin Bu Guru juga ada menyuruh kalian untuk membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambar karya dekoratif. Ada tidak bawa? Ada. Apa saja yang Bu Guru suruh bawa? Bisa. Pewarna, pensil. Oke, kira-kira kalau pensil, pewarna, mistar yang kalian bawa itu merupakan wujud benda padat atau cair? Padat. Baik, bagus. Berarti kalian sudah paham tentang wujud benda. Jadi betul yang kalian bawa itu merupakan wujud benda padat. Nah, sekarang kalian akan menonton video pembelajaran tentang karya dekoratif. Disimak baik-baik ya videonya ya, biar kalian paham apa itu yang dimaksud dengan karya dekoratif. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, kalau gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Ini memiliki beberapa unsur ya. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk. Nah, unsur yang kelima yaitu tekstur. Gambar dekoratif yaitu warna. Anak-anak, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tentang karya dekoratif. Sekarang Ibu akan menyajikan video tentang langkah-langkah menggambar karya dekoratif dengan menggunakan unsur garis dan warna. Jadi nanti kalian harus memperhatikan juga unsur garisnya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa. Jadi harus dicermati ya video ini supaya gambar kalian bagus. Oke? Oke. Oke. Waktu di rumah tetap dalam kesehatan ya. Nah, pada saat dan bangun tidur. Nah, anak-anak, pada bagian bawah terdapat 6 kotak, kemudian pinggir ke atas terdapat 6 kotak juga. Nah, sekarang kita akan membuat garis di tengahnya ini dibuat sendiri. Terima kasih. Anak, tadi kalian sudah menonton ya bagaimana cara menggambar karya dari seni dekoratif. Sekarang kalian mau tidak menggambar? Mau. Kalau mau, seperti yang tadi langkah-langkah cara menggambarnya itu seperti yang ada di tayangan video tadi ya. Diikuti ya. Ya. Kemarin Bu Guru sudah menyuruh kalian membawa apa saja untuk menggambar? Warna. Ada bawa semua? Ada. Oke, untuk gambar gambarnya Bu Guru yang menyediakan ya. Ya. Oke. Diperhatikan ya bagaimana tadi di videonya cara menentukan garis dan warna dari sebuah karya dekoratif. Oke. 10 menit selesai ya? Ya. Oke, sekarang mulai kerjakan, jangan ribut. Anak-anak, pewarnaannya dicek ya. Jadi kerapian itu juga dinilai. Karena kan kita membahasnya tentang unsur garis dan warna.
Nanti kan yang dinilai gimana garisnya, cara kalian mewarnainya, harus rapi. Jadi nanti ditunjukkan ya. Satu orang satu menunjukkan hasil kerjanya di depan. Begitu. Jadi berdiri aja, berdiri ayo ditunjukkan ke temannya. Bagus ya. Bagaimana teman-teman yang lain sudah lihat? Sudah. Iya, nanti kalian boleh belajar lagi di rumah ya. Bagaimana menggambar seni dekoratif. Anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Oke, bagus sekali ya. Kalian berarti sudah memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada tidak kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran hari ini, anak-anak? Oh, tidak ada yang sulit ya belajar hari ini. Berarti semuanya sudah paham ya tentang pembelajaran hari ini ya? Anak-anak, kalian sudah sangat luar biasa hari ini, sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah aktif dalam berdiskusi, melakukan pengamatan tadi. Jadi kalian sudah sangat luar biasa dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang apa yang telah dipelajari hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Paham ya? Paham. Oke. Kerjakan ya 10 menit ya. Ayo, itu bahan-bahannya disimpan dulu biar fokus mengerjakan soalnya. Oke, kerjakan, tidak boleh mencontek ya. Kerjakan masing-masing. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Nak Mela silakan diambil pekerjaan temannya untuk dikumpulkan. Cek kembali segala kertas yang ada di bawah bangkunya, dikumpul, dibuang di tong sampah. Karena kita akan menutup pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, silakan duduk yang rapi dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kalian belajar di rumah ya, dibaca lagi buku yang sudah Ibu Guru berikan ya. Baik anak-anak, semuanya sudah kalian kemaskan ya. Jadi sekarang kita akan pulang. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Nanti kalau udah pulang ke rumah jangan lagi main ya. Jadi harus langsung pulang ke rumah, jangan lagi singgah tempat kawannya, jangan pergi kemana-mana. Harus langsung pulang ke rumah. Ayo berdiri. Siapa yang memimpin doa? Mela. Marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang